Apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Saya punya 10 jebakan keren. Apapun pembukaannya, kalian korbankan benteng. Oke, kita awali. Nomor Pertama, 1. saya punya Kings, Gambit, Pion, F4. Bila di sini Gambit kalian ditolak, misal gajah berkembang, lanjut gerakan standar dan setelah pion didorong, kita kembangkan minor fish. Setelah hitam persiapan rokade, kalian memang sedikit sulit rokade. Dan bila kuda melompat, oke, kita dorong pion. Jika hitam tertarik, melanjutkan kuda G4, ancaman terhadap F2, harus sedikit hati-hati, kita mainkan kuda G5. Balik menyerang pion lemah F7. Apa yang biasa dimainkan hitam? Yes, kuda akan ke F2, atau mungkin terlebih dahulu menyelamatkan rajanya. Kalian push pion, kemudian menteri jelas makan kuda, karena sekarang gajah terang terblok pandangannya. Jadi setelah kuda ini menyerang menteri dan benteng, oke, selamatkan menterimu. Bila kuda makan benteng, beok, telepon. Atau bila hitam tidak terburu-buru makan benteng, misal pion didorong menghindari ancaman skakmat, kalian tangkap saja pion, menyerang menteri ancaman di scupper. Jadi best optionnya benteng makan, kalian tangkap kembali benteng, dan setelah kemanapun itu raja, apa gerakanmu? Oke, kita mainkan gajah menyerang menteri. Dan menteri tidak boleh kemana-mana, tidak boleh misal lanjut D7 atau mungkin G8 atau mungkin memukul gajah, karena tetap menteri lanjut G8 skakmat. Atau bila pion makan gajah, bodoh baik. Merang! Atau jika di sini hitam tidak rokade, misal dengan gerakan cepat, menyerang menteri, menyerang benteng, kalian selamatkan menteri, ancaman terhadap F7 jelas skakmat, jadi bila pion misal didorong, kalian selamatkan menteri, bila kuda memukul benteng, oke, rapopo, kita tangkap pion, cek, raja tidak boleh F8 ada menteri, jadi hanya boleh kedua petak, kemanapun kasusnya, bila misal E7, di sini skakmat 2 langkah, kuda D5, setelah raja D7, menteri H3, game over. Atau pilihan lain, raja lanjut ke D7, kalian mainkan menteri cek, dan setelah raja bergeser, lanjut kuda D5, raja jelas hanya boleh F8, beong, telepon. Lanjut ke jebakan atau pengorbanan benteng nomor 2, kita Jebakan ada nomor Vienna Gambit Hybrid. Di E4 dan setelah E5, kita mainkan Vienna Game, dan misal gerakan standar, lanjut gajah C4. Setelah kita merespon dengan gajah C5, kita dorong pion, dan setelah gerakan standar, persiapan perkembangan gajah, kalian mainkan seperti tadi. Oke, mirip dengan Kings Gambit, cuma beda urutan langkah. Perbedaannya kudamu hanya belum melompat ke F3. Dan jika hitam tertarik melanjutkan kuda G4, persiapan F2, teman-teman di sini hati-hati jangan melanjutkan kuda H3. Mengontrol F2, karena kalian akan amburadul. Cek, kuda tidak boleh menutup, jelas menteri makan kuda game over. Atau bila pion menutup, di sini kudamu goodbye. Atau misal gerakan lain, raja bergeser, tentu kuda ini simpel, menggarpu menteri dan benteng. Setelah menteri misal lanjut F3, maka kuda makan, dan setelah pion kembali makan, lihat di sini kalian down. Dan setelah raja naik, gajah G4, ster, skak, you, los. Jadi di sini sama gerakanmu seperti tadi, jangan lanjut kuda H3, tapi kita dorong pion. Kemudian jelas menteri makan kuda, dan bila kuda melompat F2, lanjut menteri H5, kuda tidak akan punya waktu makan benteng, karena menteri makan F7 game over. Jadi di sini, biasanya kita makan terlebih dahulu rokade. Teman-teman, kita lanjutkan serang menteri, pion tidak boleh menutup terpin gajah, dan kemanapun menteri mau D7 atau mau E8, tetap gerakanmu adalah kuda D5. Kuda ini menyerang C7, apapun gerakannya dari hitam, mau kuda A6 atau mungkin kuda memukul benteng, tetap kita lanjutkan. Cek, juga menyerang menteri,
Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, pion harus makan. Terserah. Kemudian menteri G5 skakmat, tidak ada solusi. Sekalipun gajah mengkapernya, cek, pap, pew. Oke, kita lanjut ke jebakan nomor 3. Bila hitam merespon dengan pertahanan Pierce, kalian mainkan dengan gerakan utama. Tipikal Pierce defense biasanya akan seperti King's Indian defense atau Modern defense. Menyerang E4, kemudian pion G6, gajah G7, rokade pendek. Oke, mainkan, melindungi pion, dan jika benar, pion lanjut G6. Kenapa pion harus di G6? Karena tentu gajah gelapnya di sini sulit untuk ke diagonal utama. Kalian dorong saja pion. Dan setelah gajah misal G7, kalian mainkan gajah C4. Atau urutan langkahnya bisa kalian rubah, gajah C4, kemudian pion H4. Di sini gerakan yang paling populer adalah rokade. Kalian terus dorong pion. Tentu kita siap memukul pion merusak struktur. Jadi kuda biasanya akan lanjut memukul pion. Oke, file benteng di sini semi terbuka. Kalian tidak perlu melanjutkan pion F3 kemudian G4 terlalu lama. Langsung saja tangkap kuda dan setelah pion kembali makan benteng, silakan kalian tangkap kembali pion. Dan bila gajah tertarik makan pion yang sepertinya gratis, apa gerakanmu? Oke, kita mainkan kuda menyerang gajah, dan setelah gajah kembali. Dan seperti apa cara hitam mengantisipasi menteri makan pion skakmat? Jadi pion harus didorong, kalian tangkap pion, menyerang menteri, dan di sini gerakan terbaiknya benteng makan kuda. Atau bila menteri menyelamatkan diri kembali memimpin kudamu, kalian tangkap saja pion, double check, dan setelah kemanapun itu gerakan raja, tetap kalian mainkan kuda di scupper check. Gajah tidak boleh menutup, karena kita makan dengan menteri. Setelah raja G8, menteri H8, skakmat. Oke, jadi raja jelas harus mondar mandir. Kalian lanjutkan kuda G5 di scupper check, dan pion tidak boleh menutup karena menteri H7 skakmat. Jadi benteng harus menutup, memberi tempat untuk raja. Kalian enjoy the game. Skak seter. Bila raja lanjut F8, kuda H7 skakmat. Atau setelah menteri mendapatkan gajah, kalian tangkap saja. Dan setelah raja bergeser, kita swing kembali menteri, raja bergerak. Pap, 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 pap. Pleo. Atau bila di sini menteri tidak bergerak, misal benteng makan, kalian tangkap kembali dengan gajah, dan setelah raja misal lanjut mengkapar pion, tetap kalian makan pion, kemudian makan gajah. Di sini jelas game over dalam 2 langkah. Atau setelah gajah makan, maka pap, pap, brutal. Atau bila hitam tidak tertarik makan pion di D4, ini beracun, dan gerakan top engine-nya atau gerakan strong-nya adalah pion E6, kalian mainkan kuda F3. Di sini biasanya menteri akan mencoba membantu gajah. Di sini kalian usir menteri dengan pion, tapi tidak untuk saat ini, atau jangan sekarang, karena bila sekarang pion E5, maka menteri F5 mengajak pertukaran menteri. Jadi sebelum pion E5, kalian mainkan terlebih dahulu menteri H2. Dan setelah gerakan normal, kuda melompat C6, baru kalian dorong pion. Bila pion makan, kalian lanjutkan gajah D3, jelas kemudian makan pion skakmat. Menteri tidak boleh mengcover pionnya, sebab diagonal ini kita cover oleh sepasang gajah. Jadi pion tentunya harus didorong. Apa gerakanmu? Coba kalian jeda videonya, kira-kira apa gerakan amazing, gerakan pedas di posisi ini. Oke, ada yang tahu? Gajah G5, Black Queen, dead. Tidak ada tempat untuk menteri. Enjoy the game. Bang, yes, pion makan gajah bang. Thank you very much. Untuk nomor 4, kita akan coba melawan King's Indian Defense. Pion D4, dan setelah kuda melompat, kita bisa mainkan London System. Dan bila pion misal G6, tipikal King's Indian Defense, Modern Defense, Pierce Defense, kita mainkan kuda C3. Apa tujuan kuda? Tentu persiapan mendorong pion E4. Jadi hitam biasanya akan merespon pion D5, mengontrol E4,
lanjut pion E3, dan setelah gajah ke G7, tetap gerakanmu pion H4. Dan di sini, menurut database, gerakan populer hitam adalah rokade pendek. Atau bila tidak rokade, sebelum rokade misal pion didorong lanjut H5, teman-teman di sini kalian irinya tetap membuka sisi raja dengan pion G4, tapi sebelum G4, kalian lanjutkan gajah E2, kemudian pion F3, pion G4, menteri D2 rokade panjang. Oke, itu rencana openingmu untuk menghancurkan sisi raja hitam. Atau bila hitam di sini lanjut rokade, kalian seperti tadi dorong pion, dan menurut database di sini gerakan populernya kuda memukul pion. Kalian tangkap saja kuda, setelah pion makan, kalian tangkap kembali dengan menteri. Apa? Kemudian gerakanmu banyak, di sini kuda bisa melompat F3, kemudian kuda G5 ancaman terhadap H7, atau yang lebih cepat gajah D3 sama menekan H7, dapat dilanjutkan rokade panjang, benteng A bisa ikut berpesta ke H1. Atau kita praktekkan, misal kuda melompat gerakan normal, kalian bisa lanjut kuda F3, kemudian G5, atau mungkin terlebih dahulu menyelamatkan rajamu, kemudian kuda F3, gajah D3, dan bila hitam di sini kurang familiar dengan rencanamu, biasanya akan bermain agresif di sisi menteri, persiapan pion pade B5 lanjut B4, oke, mainkan gajah D3, kemudian menteri makan pion skakmat, jadi antisipasinya adalah mendorong pion F, kalian mainkan kuda, kemudian kuda G5, benteng siap H1. Oke, bila hitam di sini terus konsisten dengan rencananya, kalian akan lebih cepat, kemudian makan pion dan raja akan merajal skakmat dalam beberapa langkah. Dan jika pion didorong, kalian tangkap saja pion, gajah makan kita makan, no good, atau bila menteri mencoba menyerang menteri, kalian geserkan menteri, kemudian makan gajah skakmat, jadi setelah menteri mengkapar gajah, kita makan saja pion. Kuda tidak boleh dipangan karena jelas menteri makan gajah skakmat. Jadi jelas hitam di sini harus mendorong pion, menyerang kuda juga menteri mengkapar C7, kalian lanjutkan serang menteri dengan kuda. Gajah tidak boleh makan kuda terpin, atau bila kuda yang menangkap kuda, kalian tidak perlu kembali memukul kuda, karena jelas kudamu juga akan hilang. Jadi kita selamatkan kuda, cek, menteri makan kita tangkap dengan menteri, dan raja tidak boleh lanjut H8, karena gajah makan gajah, double cek juga skakmat, atau bila hitam melanjutkan raja H7, maka pap, brutal. Oke, kita lanjut ke jebakan nomor 5. Bagaimana bila di sini kita memainkan pertahanan Skandinavia? Kita mainkan Veru Verian Trap. Kuda menyerang menteri, dan gerakan populer menteri adalah A5. Lanjut gerakan-gerakan standar dalam pertahanan Skandinavia. Biasanya di sini sebelum pion E6, gajah akan aktif memimpin kuda. Kita mainkan perkembangan gajah dan setelah pion lanjut E6, kalian dorong pion. Gajah biasanya akan makan kuda, atau bila gajah H5, kalian terus serang gajah saat gajah mundur. Kita coba jebak gajah, bila pion didorong, memberi ruang untuk gajah, terus kalian teror, bila gajah takut. Kita mainkan serang menteri, menteri jelas harus back to home, atau bila menteri di sini mencoba bertahan di pusat, maka di sini menteri dead. Tidak ada jalan untuk menteri. Bang, gajah makan gajah bang. Oke, rapopo kita dorong pion. Black Wind, dead. Oke, kita kembali atau bila gajah tidak H5 tapi simpel makan, kalian tangkap kembali dengan menteri. Dan setelah perkembangan minor fish, mungkin saja persiapan rokade, kalian mainkan gajah E2. Bila gajah berkembang, menyerang 2 kali kuda, tenang kudamu masih dijaga menteri. Jadi kita dorong pion. Bila gajah diam-diam saja, misal lanjut rokade. Dengan ide, setelah pion makan gajah, menteri kembali mendapatkan benteng. Oke, aman di sini. Rajamu bisa dikapar oleh kuda, atau gerakan gilanya di sini adalah raja ke D2, dan bila menteri memukul benteng. Oke, apa gerakanmu? Oh, raja tidak boleh kemana-mana skakmat, ada gajah gelap, jadi setelah pion makan. Sadis.
Oke, untuk jebakan nomor 6, di sini kita akan coba melawan Italian Game. Setelah kuda C6, gajah Italia C4, kita mainkan pertahanan 2 kuda. Bila putih merespon dengan friendly per style, kita dorong pion, dan bila pion makan, mainkan freeze attack. Bila pion lanjut C3, kita mainkan pion D5. Kalian bisa lihat video saya dalam Two Knight Defense. Atau bila di sini gerakan yang sering dimainkan adalah pion D6, dengan ide gajah kembali terbuka terhadap F7, kalian tangkap saja pion, dan bila kuda memukul pion, biasanya lawanmu akan sangat gembira, menyerang menteri, menyerang benteng, kita selamatkan menteri. Dan bila kuda menerima pengorbananmu, kalian lanjutkan makan pion, menyerang benteng, cek, jadi benteng akan lanjut F1. Di sini gerakan stokisnya adalah gajah H4, atau gerakan yang lebih cepat adalah menteri cek, bila menteri menutup, enjoy the game. Atau bila di sini menteri tidak menutup dan raja jelas kaku, gajah akan menutup, bell, devil. Oke, kita lanjutkan ke jebakan berikutnya. Kita akan coba melawan Scott Gambit. Setelah kuda melompat, kalian cover dengan kuda. Bila putih merespon dengan pion D4, kalian tangkap saja pion. Bila kuda makan pion, ini Scott Game, kalian bisa respon gajah C5. Atau bila di sini gajah C4, Scott Gambit, kita cover pion. Di sini ada beberapa gerakan populer putih, bisa pion C3 atau mungkin kuda melompat G5, atau terlebih dahulu gerakan yang lebih populer, rokade. Dan di sini banyak ancaman untuk kita. Pion bisa E5, kuda bisa G4 atau mungkin pion C3. Oke, teman-teman, jangan bingung, saya rekomendasikan kalian lanjutkan pion D6. Bila kuda bisa agresif menyerang F7, kalian lanjutkan kuda E5. Mengcover F7 juga menyerang gajah. Bila gajah mundur, kalian usir kuda. Kuda harus balik, atau bila putih bermain dengan sangat agresif, memimpin pion, kalian lanjutkan menteri F6. Tentu ikut melindungi petak F7, antisipasi dorongan pion F4. Apa kira-kira gerakanmu? Oke, teman-teman, lanjutkan dorong pion, cek, dan setelah raja H1, kita usir menteri. Kemudian kita makan kuda, di sini bentengmu sekarang dijaga menteri. Atau bila menteri misal lanjut pulang, dan sebelum saya lanjutkan, teman-teman silakan jeda videonya. Kira-kira apa taktik yang akan kalian mainkan? Gajah kalian sangat aktif, bentengmu ready dipailha. Oke, kalian tidak perlu pusing dengan ancaman pion terhadap kuda, kita tangkap saja kuda, dan setelah pion memukul kuda, baru kita korbankan benteng. Dan setelah raja makan, kita sliding menteri, raja tidak boleh lanjut G1, jelas gajahmu sangat ready, jadi setelah raja naik, lanjutkan cek, dan setelah raja legal move, F3, beautiful. Lanjut ke jebakan berikutnya, kita akan coba melawan Nimzo Larsen Attack. Pertandingan dari Ben Larsen dengan putih, Boris Spassky dengan hitam. Putih memulai dengan pion B3, lanjut pion ke center, dan setelah gajah B2 menyerang pion, kalian lanjutkan kuda mengcovernya. Putih merespon dengan gerakan agresif, mencegah dorongan pion ke D5. Kita jangan sedih, lanjutkan kuda F6, kemudian bisa mendorong pion D5. Dan setelah gerakan normal, kita merespon dengan menyerang kuda, kuda melompat ke D4, lanjutkan serang 2 kali kuda. Dan setelah cap-cap, putih mendorong pion E3, membuka diagonal gajah bisa E2 rokade pendek. Kalian mainkan gajah F5, kemudian menteri bisa E7 rokade panjang. Putih melanjutkan dengan menteri ke C2, lanjut menteri E7, dan setelah gajah lanjut E2, di sini hitam lanjut rokade. Putih merespon dengan gerakan trik, pion F4. Bila pion N pasan, jelas menteri menangkap gajah, jadi no good. Teman-teman lanjutkan kuda
G4 juga kuda membuka diagonal menteri bisa ke 4. Pion tidak boleh mengusir kuda, jelas di sini. Putih akan kolab setelah raja F1 menteri F2 skakmat, atau setelah raja D1 kuda makan pion sekak seter. Benteng memimpin pion. Oke, bad news bila pion menyerang kuda. Jadi putih merespon dengan top move, pion G3 ini gerakan terbaiknya, mencegah menteri ke-4. Apa kira-kira yang harus kalian mainkan? Di sini putih sangat solid dan tertutup. Kita merespon dengan pion H5, ini gerakan yang sangat baik. Atau selain pion H5, kalian juga bisa misal merespon dengan benteng D3, menyerang 3 kali E3, potensi ada pengorbanan. Bila gajah makan benteng, kalian tangkap kembali gajah, menyerang menteri. Bila menteri misal naik, menyerang G7, kalian di sini win. Menteri makan benteng, skakmat. Dan setelah kemanapun gerakan benteng, misal F1, kalian lanjutkan menteri G2, kemudian jelas menteri E2, skakmat. Di sini gerakan terbaik putih memukul pion dengan menteri, kalian tangkap saja dengan gajah. Atau bila raja bergeser, kalian tangkap benteng game over. Atau bila benteng bunuh diri, pap, brutal. Baik, kita kembali dan kita lanjutkan setelah pion G3 mengontrol H4. Kita tidak melanjutkan benteng D3, tapi Spassky merespon pion H5. Lanjut pion menyerang kuda, pion H4, gerakan magic, dan setelah pion makan kuda, lanjut pion makan. Benteng siap menghantam benteng. Bila benteng makan, kemudian H1 dan mendukung pion G, promosi. Jadi putih di sini melanjutkan dengan gerakan terbaiknya, benteng menyerang pion. Silakan kalian jeda videonya. Apa kira-kira gerakanmu di posisi ini? Ini pas pon, kalian harus kawal ketat, harus lindungi. Benteng H3 atau menteri H4, no. Benteng H1. Dan setelah benteng makan, maka pion didorong. Putih merespon dengan benteng F1. Enggak tahu, bingung apa gimana. Tapi gerakan terbaiknya adalah benteng G1. Sebelum ke benteng G1, kita lanjutkan dulu permainan aslinya, benteng F1. Dan setelah menteri H4, di sini putih resign. Bila benteng menutup, maka pion promosi. Atau bila raja misal ke D1, tetap pion promosi. Dan setelah gajah makan, kita tangkap pion cek. Gajah menutup menteri H1 skakmat atau raja bergerak. Kalian lanjutkan cek. Dan setelah menteri menutup, wow. Oke, teman-teman, kita kembali ke posisi ini. Setelah gerakan gila, benteng H1, benteng makan, pion dorong. Bagaimana bila benteng tidak ke F1, misal menyerang pion? Teman-teman lanjutkan menteri H4, dan setelah raja bergeser, kalian lanjutkan gerakan brutal. Ancaman menteri makan benteng, tentu di sini skakmat 2 langkah. Jadi setelah benteng makan, pion kembali makan. Setelah gajah menutup, brutal. Kita lanjutkan ke jebakan berikutnya. Saya punya partai sangat keren dari Paul Murphy melawan Adolf Andersen. Murphy dengan putih mengawali dengan Queen's Pawn Game. Hitam respon dengan Benoni. Murphy lanjut pion E4, kembali kepada Sicilian Smith Mora Gambit. Setelah pion makan, kuda menyerang pion. Lanjut kuda C6, melindungi pion. Tetap kuda makan, hitam merespon dengan pion E6. Kuda melompat B5, persiapan D6 didukung menteri. Jadi di sini biasanya pion akan ke D6. Lanjut gajah menekan 3 kali pion. Jelas pion didorong. Gajah kembali. Pion menyerang pion. Murphy tidak memukul pion tapi kuda mengkapernya. Dan hitam merespon dengan pion F4. Menyerang gajah dan memaksa gajah kembali. Tapi tidak untuk Murphy, lanjut kuda D5. Setelah pion makan gajah, hitam dalam masalah. Kuda melompat C7, menyerang raja, menyerang benteng. Raja tidak boleh lanjut D7 karena menteri G4 skakmat.
Oke, jadi kita merespon Raja lanjut F7, lanjut Menteri cek, dan setelah kuda menutup, gajah ancaman discover cek. Lanjut kuda counter attack kepada Menteri juga kepada C2, kuda makan kuda, discover cek. Putih lanjut menutup dengan pion, tentu pion gratis, tetap cek. Dan setelah Raja lanjut G6, Morphy melanjutkan Menteri H5, Raja lanjut memukul kuda, pion makan pion, dan setelah kuda menyelamatkan diri, Raja E2, di sini hitam, resign. Atau bila misal kuda lanjut memukul benteng, jika diteruskan, maka benteng cek, dan setelah Raja mundur, Menteri makan pion cek, Raja jelas harus ke D7, jelas di sini hitam, loss. Jika Raja lanjut E7, gajah makan gajah discover skak juga skakmat. Atau puzzle of the day, misal Raja C6 pilihan lain, silakan kalian temukan skakmat 3 langkah, hanya 3 langkah. Thank you. Oke teman-teman, kita tiba di jebakan terakhir, kita akan coba melawan Queen's Pawn Game. Lanjut gerakan standar, dan setelah tipikal dari Queen's Gambit, kita mainkan Budapest Gambit. Setelah pion makan, kuda bisa G4 atau mungkin ke tempat lain. Gerakan normal, kuda biasanya mengcover pion. Apa gerakanmu? Yes, di sini gajah bisa C5 ancaman terhadap F2, atau kalian mainkan sebuah gerakan trik. Gajah, kemudian B7. Dan di sini putih biasanya akan sangat tertarik menyerang kuda, menyerang benteng. Apa kira-kira gerakanmu? Gajah bisa B4 cek, good. Atau teman-teman lanjut saja dengan gerakan cepat, menyerang menteri, mengcover kuda, dan setelah menteri mendapatkan gajah, kita mainkan kuda C6. Bila kurang hati-hati, misal kita ambil contoh gerakan natural, pion H3, kuda melompat, white queen, game over, dead. Oke. Jadi menteri biasanya akan mencoba melepaskan diri. Teman-teman jangan terburu-buru melanjutkan kuda ke C5. Di sini menteri bisa ke A3. Oke, no good. Jadi kalian aktifkan gajah cek, dan setelah gajah misal kita ambil contoh menutup, baru saatnya kuda menggrab menteri. Di sini menteri tidak boleh kemana-mana, tidak punya tempat kecuali B5. Teman-teman di sini menteri game over setelah pion A6. Tapi kita makan dahulu gajah. Setelah kuda kembali makan white queen, dead. Baiklah sobat kotak masalah, demikianlah pengorbanan rayuan benteng yang mematikan. Harapan saya semoga kalian menyukainya dan semoga dapat bermanfaat. Bila suka atau senang dengan video-video yang seperti ini, yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan nyalakan loncengnya agar update terus video terbaru dari kotak masalah. Salam bahagia, sukses selalu terakhir, jaga diri, sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi.